Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku, Amira. Pernah nggak kalian berpikiran negatif tentang dokter yang memeriksa kalian? Jujur, aku bukan tipe orang yang curigaan. Kemarin aja waktu suntik vaksin, aku pergi sendirian. Terus ya pas suntik, aku sama sekali nggak ngelihat apa yang disuntikin oleh sang dokter. Kayaknya udah terlalu percaya, emang ini sesuatu yang jelek sih. Tapi ya karena aku juga nggak kepikiran untuk ngecek. Jadi waktu duduk, tinggal buka aja bagian yang mau disuntik, ngeliat ke sini. Aku nggak tahu itu beneran disuntik apa nggak ada rasa juga. Karena tertanam di benak aku ya, dokter kerjanya pasti mau membantu. Dan aku juga berasal dari keluarga yang rata-rata pekerjaannya dokter, jadi aku nggak pernah mikir yang aneh-aneh. Tapi ternyata, next time, kita benar-benar harus hati-hati. Karena nggak semua orang yang bekerja di bidang kesehatan punya mental yang waras. Kemarin, aku baru mendengar podcast tentang suster kematian. Mungkin akan kita bahas di video nanti. Tapi kali ini kita akan membahas dokter pencabut nyawa. Salah satu pembunuh berantai yang menghabisi hampir 300 korban. Dan sebelum ketahuan nih, dianggap sebagai dokter favorit semua orang. Iya, so tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lanjut ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Harold Frederick Shipman lahir pada tanggal 14 Januari 1946. Nama panggilannya Freddy atau Fred, di video ini kita panggil Fred aja. Fred berasal dari keluarga working class biasa. Ayahnya seorang supir lori, apa ya bahasa Indonesia lori ya? Sopir truk. Ibunya ibu rumah tangga, dia punya satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Dibandingin dengan kedua saudaranya, Fred anak yang paling pintar. Kakaknya biasa-biasa aja. Adiknya juga struggling dengan kehidupan sekolah. Jadi cuman Fred yang secara akademik pintar, dan ini yang membuat Fred sangat disayang oleh ibunya yang bernama Vera. Dalam hidup Fred, Vera atau ibunya ini sangat-sangat penting. Dia paling dekat dengan ibunya dan ibunya lah yang membentuk karakternya. Dari kecil, Vera selalu menanamkan kamu anak yang spesial di pikiran Fred. Jadi waktu dia tumbuh dewasa, dia selalu merasa dia lebih baik daripada anak-anak lain. Fred nggak terlalu berbaur dengan anak sekitarnya karena emang dibatasin oleh ibunya. Ibunya lebih senang Fred pergi sekolah langsung pulang ke rumah belajar daripada nongkrong nggak jelas. Tapi bukan berarti Fred nggak punya temen. Dia punya temen, cuman nggak terlalu akrab, seadanya aja. Nggak cuman pintar secara akademik, Fred juga sangat pintar di bidang olahraga. Dia main rugby, bahkan sempat jadi kapten tim. Setiap hari dia pulang sekolah, Fred bakal ngeliat dari kaca jendela. Hampir setiap hari, begitu pulang sekolah, dari luar sebelum masuk ke pintu, Fred ngeliat ibunya dari kaca jendela, yang nungguin dia pulang sambil minum teh. Jadi hubungan antara Vera dan Fred bener-bener deket. Fred sayang banget sama ibunya. Makanya, waktu sang ibu didiagnosa menderita penyakit kanker paru-paru, Fred bener-bener sedih. Dibandingkan dengan ayahnya yang sibuk kerja, kakak dan adiknya yang emang dari awal nggak terlalu dekat dengan ibunya, satu-satunya orang yang benar-benar merawat Vera adalah Fred. Setiap Vera terapi, setiap kali ada dokter yang datang untuk memeriksa keberadaan Vera, yang ngurusin semuanya Fred, meskipun waktu itu dia masih kecil, umurnya 16 tahun. Di sekolah, Fred gak pernah cerita tentang kondisi ibunya. Ada sih satu temennya yang inget Fred pernah ngomong ibunya lagi gak enak badan. Tapi ya dikirain kan cuma demam atau batuk, ya penyakit biasa. Makanya mereka kaget waktu Fred tidak masuk sekolah karena rupanya ibunya meninggal dunia. Beberapa hari sebelum ibunya meninggal, sempat ada dokter yang datang ke rumah dan menyuntikkan morfin. Ini adalah obat yang memang digunakan untuk pasien kanker untuk mengurangi rasa sakit. Nggak boleh dipakai secara bebas ya, karena ini kan termasuk obat-obatan terlarang. Nah, rupanya nggak lama kemudian Vera meninggal dunia. Dan Fred benar-benar satu-satunya yang ada di sebelah ibunya waktu mengembuskan nafas terakhir. Fred sangat-sangat terpukul. Anak mana sih yang nggak sedih ditinggalin orang tua? Yang udah dewasa aja sulit ikhlas, apalagi yang masih kecil. Dan dalam hidup Fred, bener-bener cuman ibunya yang deket sama dia. Jadi untuk menghilangkan rasa sedihnya, Fred selalu lari saat hujan. Ini benar-benar sedih banget. Dia lari tiap kali hujan, keliling sekolah, keliling rumah, sampai semua orang tuh juga sedih ngelihat dia kayak gitu. Berusaha banget untuk menghilangkan rasa sakitnya, tapi dengan cara yang positif.
Fred yang awalnya selalu punya nilai bagus, sekarang nilainya merosot, terseok-seok, asalkan lulus aja. Dan rupanya setelah kehilangan ibunya, Fred punya tekad ingin menjadi dokter. Cuman nilainya tadi nggak cukup. Jadi Fred ngulang lagi, berusaha keras selama 1 tahun. Dan usahanya berhasil, dia diterima di Leeds University di jurusan kedokteran. Waktu kuliah, Fred bertemu dengan wanita berusia 15 tahun yang bernama Primrose. Karena Fred belum pernah pacaran, dia luluh karena Primrose tiba-tiba ngajakin kencan. Kedatangan Primrose yang mengisi kehidupan Fred yang kosong sempurna banget. Ibaratnya Fred berusaha move on dari ibunya ke Primrose. Dan gak butuh waktu yang lama, Primrose hamil. So, di usia Fred yang baru 19 tahun, dia sudah menikah dan punya 1 anak. Nah, banyak banget yang bilang ada rasa kemarahan di dalam hati Fred. Waktu itu dia punya ambisi yang sangat tinggi, tapi gara-gara udah punya istri, terlanjur punya anak, dia terpaksa harus, terkekang. Waktu lulus, dia terpaksa jadi dokter umum biasa. Dan dipercayai saat inilah Fred bertemu dengan korban pertamanya, yaitu seorang anak berusia 4 tahun. Waktu itu, anak ini menderita sakit yang lumayan keras. Anak ini dirawat di kamar, terus waktu Fred mau masuk, tiba-tiba ibu dari anak ini keluar dan bilang ke Fred, "Pak dokter, tolong bantu anak saya. Jangan sampai anak saya kesakitan." Bagi Fred, ini kalau kata dia ya, kalimat ibunya anak ini menandakan bahwa Fred harus melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah melepaskan rasa sakit sang anak dengan cara disuntik mati. Kasus dokter yang mengambil nyawa pasiennya secara sengaja ada cukup banyak, sayangnya. Ada yang melakukannya demi negara. Biasanya dilakukan terhadap tahanan perang untuk dijadikan kelinci percobaan, eksperimen, seperti yang dilakukan oleh Nazi. Ada juga dokter yang melakukan hal ini supaya pasiennya tidak mengalami kesakitan. Dokter yang ingin menjadi pahlawan dengan cara mengambil nyawa pasiennya. Ini biasanya yang ada gangguan kejiwaan. Ada juga dokter yang sengaja membuat pasiennya menderita, terus nanti dia berusaha untuk menjadi pahlawan. Kalau misalnya pasiennya sembuh, alhamdulillah. Kalau pasiennya meninggal, nggak apa-apa. Yang penting mereka udah nggak sakit lagi. Entah Fred ini masuk kategori mana. Di awal mungkin dia pengen melepaskan pasiennya dari rasa sakit, tapi di kasus-kasus kemudian kayaknya Fred melakukan ini untuk kesenangan pribadinya. Setelah anak kecil berusia 4 tahun ini meninggal dunia, Fred mendapatkan perasaan senang. Dia sadar, dia menikmati pasiennya yang meninggal dunia. Dan para ahli mengatakan sangat mungkin kejadian ini mengingatkan Fred terhadap kematian ibunya. Dia bernostalgia. Waktu dulu Fred sering lari di bawah hujan, kan banyak yang ngira ini adalah cara Fred meluapkan kesedihan. Tapi, menurut para ahli dan psikolog, bisa jadi ini adalah tanda Fred merasa lega. Karena dari awal yang merawat ibunya adalah dia, dan begitu ibunya meninggal, dia ngerasa lega, seolah bebannya terangkat. Dan ini yang membuat Fred ingin mencari korban-korban selanjutnya karena dia ingin bernostalgia dengan perasaan ini. Jadi, di tahun 1974, Fred mengajak Primrose dan anak-anaknya untuk pindah ke Todmorden. Fred bekerja di Abraham Armored Medical Center sebagai dokter umum. Kalian ingat kan, ibunya sempat disuntik morfin oleh dokter sebelum meninggal? Rupanya, Fred terinspirasi. Dia mulai menyuntikkan obat-obatan ke tubuh pasiennya, tapi menggunakan Petidin atau Demerol, obat anti rasa sakit juga. Lebih dikenal dengan nama opioid. Yes, opium, termasuk obat-obatan terlarang yang benar-benar penggunaannya sangat dibatasi. Di dalam benak Fred, kalau kemarin ibunya disuntik morfin, ya kali ini dia bisa menggunakan Petidin untuk menyuntik para pasiennya. Hampir semua pasiennya dikasih resep Petidin, tapi resep ini cuma dia masukin ke sistem komputer rumah sakit. Kalau ke pasiennya, nggak dia kasih. Jadi pasiennya nggak tahu kalau mereka disuntik Petidin. Nah, resep Petidin tadi justru ditebus oleh Fred sendiri. Jadi, yang make Petidin atau opioid ini adalah Fred. Hampir setiap hari dia nyuntik ke dirinya sendiri. Gak heran kalau ujung-ujungnya dia sering pingsan. Awalnya, dokter sekitar mengira Fred kecapean, tapi makin lama makin parah. Fred bahkan gak bisa nyetir. Soalnya kesadarannya sering hilang secara tiba-tiba. Takutnya waktu dia nyetir, dia pingsan.
Nah, suatu hari ada pekerja di rumah sakit yang ngecek di sistem obat-obatan apa aja yang sudah dikeluarkan oleh rumah sakit. Dan orang ini kaget karena di bawah naungan Fred, hampir semua resepnya ada petidin dalam jumlah yang sangat besar. Waktu dikonfrontasi, Fred mengakui semua kesalahannya, karena itu dia dipecat. Dan Fred bilang dia tuh punya alasan, guys. Katanya, dia tuh cuma pengen tahu sebelum nyuntikin sesuatu ke pasiennya, dia harus nyoba dulu aman apa enggak. Nah, waktu lagi coba-coba inilah Fred ketagihan. Soalnya dia stres. Jadi begitu Fred dipecat, dia sempat direhabilitasi terlebih dahulu. Fred kemudian mengajak keluarganya untuk pindah ke Manchester mencari pekerjaan baru. Fred beruntung karena dia diterima bekerja sebagai dokter umum di Donnybrook Medical Center, tepatnya di Hyde. Dan dari awal Fred ngaku secara terang-terangan bahwa dia sebelumnya dipecat karena sempat kecanduan opioid. Rupanya kejujuran Fred diapresiasi oleh pihak rumah sakit. Mereka ngelihat Fred bener-bener apa adanya, gak berusaha untuk menutupin satu hal pun. Jadi mereka memberikan kesempatan kedua. Di sini Fred bener-bener berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya dia pendiam, gak terlalu bergaul dengan orang sekitar, sekarang Fred sangat outgoing, super friendly. Bahkan jadi salah satu dokter favorit. Para dokter ini nggak bisa milih pasien yang milih dokter mereka. Dan hampir rata-rata semuanya memilih Fred, terutama pasien lanjut usia. Mungkin karena Fred tahu gimana caranya merawat seorang ibu, atau mungkin dia melihat wajah ibunya di semua lansia yang dia rawat. Mungkin. Cuman, perawat dan dokter sekitar mulai merasa ada yang sedikit aneh dengan Fred. Dia paling nggak suka kalau pasiennya ditangani oleh dokter lain. Ya namanya kerja bareng lah ya. Ada saat dimana misalnya Fred nggak bisa datang, tapi pasiennya ada di situ. Sewajarnya pasti ada dokter lain yang menawarkan untuk menggantikan. Tapi Fred benar-benar nggak memperbolehkan dokter atau perawat lain untuk ganggu-ganggu pasiennya. Kalaupun dia butuh bantuan, harus ada Fred di situ. Dan ini tuh jadinya kayak arogan, seolah-olah nggak ada orang lain yang bisa menangani pasiennya kecuali diri dia sendiri. Cuman ya siapa yang menyangka bahwa ada motif tersembunyi, yaitu Fred menyuntikkan beberapa hal-hal aneh ke pasiennya, kadang untuk uji coba. Tapi yang paling banyak adalah menyuntikkan morfin dan obat-obatan terlarang lainnya. Hampir semua pasien Fred berusia 70 tahun ke atas, dan kebanyakan dari mereka tinggal sendirian. Fred melihat celah, namanya orang tua ya, kalau meninggal secara natural, nggak bakal ada yang bingung atau heran. Ya namanya meninggal karena usia sudah tua. Jadi sering banget pasien Fred meninggal. Dalam satu hari bisa 3 orang. Sempat ada satu dokter yang merasa curiga. Dibandingkan dengan dokter lain, di satu rumah sakit, tingkat kematian pasien Fred yang paling tinggi. Dokter ini sempat melapor ke atasan yang seharusnya bertanggung jawab terhadap para dokter yang bekerja di situ. Tapi laporan ini tidak ditanggapi secara serius. Masa iya Fred aneh-aneh? Dia dokter favorit. Semua lansia yang datang ke sini nyari Fred, dan pasiennya tuh orang-orang yang lumayan penting loh. Sebenarnya Fred pernah punya pasien yang bukan lansia. Wanita berusia 20 tahunan yang punya keluhan lambung. Nah, Fred pernah menyuntik wanita ini menggunakan obat terlarang. Fred kira wanita ini akan segera meninggal, tapi ternyata masih sanggup bertahan. Waktu wanita ini sadar, berhasil pulih, dia sempat punya kecurigaan. Kok waktu itu aku disuntik ya? Padahal aku cuma sakit lambung loh. Wanita ini sempat curiga, tapi nggak dilakukan investigasi. Dan karena inilah Fred udah nggak mau lagi nerima pasien yang muda. Semakin fokus dia nyari lansia. Selain kerja di rumah sakit, Fred juga buka praktek sendiri. Karena pasiennya kebanyakan lansia, Fred nawarin diri untuk langsung ngunjungin rumah semua pasiennya. Bayangin, dokter kurang baik apa ini? Sampai-sampai pasiennya didatengin satu persatu. Saking sayangnya, saking takutnya, mereka nggak sanggup ke rumah sakit. Para pasien yang lansia ini guys, mereka tuh selalu excited kalau dikunjungin oleh Fred. Mereka kan nggak banyak nerima tamu ya, udah nggak banyak punya temen, udah nggak banyak punya aktivitas. Jadi kalau misalnya ada jadwal didatangi oleh Fred, mereka tuh bakal pakai baju terbaik mereka. Banyak banget yang seneng karena akhirnya punya teman ngobrol meskipun dokter sendiri. Dan ini yang bikin aku sedih, karena mereka pasti merasa sangat dikhianati. Pasti mereka nggak nyangka dokter mereka yang mereka sayangi, banggakan, dan tunggu-tunggu justru orang yang menyebabkan mereka meninggal. Tapi balik lagi, karena semua pasiennya lansia, memang punya ada problem dengan kesehatan. Waktu
Waktu meninggal ya semua orang percaya-percaya aja. Banyak yang tinggal sendirian juga, jadi Fred yang ngurusin jenazah-jenazah ini. Hampir semuanya dia kirim untuk dikremasi, dibakar, sengaja biar nggak ada bukti. Tapi ada juga beberapa keluarga yang bilang ke Fred untuk minta dikubur. Ini juga aneh, Fred selalu ngurusin jenazah pasiennya sampai selesai. Waktu itu dikira orang Fred peduli, tapi ya balik lagi ternyata ya orang baik tuh belum tentu niatnya emang baik, bisa jadi ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Waktu itu pihak rumah kremasi sempat sih ngerasa curiga, tapi nggak ngomong apa-apa. Justru sopir taksi yang biasa nganterin Fred pergi ke rumah para lansia ini yang ngerasa aneh. Masa iya dalam waktu beberapa bulan 21 pasiennya meninggal begitu aja semuanya? Waktu dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, mereka nggak menemukan ada yang aneh. Sampai suatu hari, Fred melakukan kesalahan terbesarnya. Pada tanggal 24 Juni 1998, Kathleen Grundy yang merupakan mantan wali kota ditemukan meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan duduk, tapi dalam posisi nunduk, mata masih terbuka, dan kelihatan tenang banget. Meninggalnya bener-bener aneh. Aneh karena penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Orang kalau serangan jantung gimana guys? Nggak mungkin kan kena serangan jantung diem aja. Pasti setidak-tidaknya megang dada atau guling lah. Hampir semuanya pasti dalam keadaan terbaring atau terkapar. Ini yang membuat sang tetangga bingung, karena tetangga ini orang pertama yang menemukan Kathleen dalam keadaan meninggal. Dan orang terakhir yang bertemu dengan Kathleen sebelum meninggal adalah Fred. Waktu Fred dipanggil, diperiksa, Fred bilang, "Oh iya, meninggal dunia karena serangan jantung nih." Dan yang lebih anehnya lagi, Kathleen meninggalkan surat wasiat. Tertulis di situ, "Semua properti, uang, dan rumah milik aku akan aku serahkan ke Dr. Harold Shipman. Soalnya, keluarga aku sudah tidak butuh uang, dan aku ingin mendedikasikan kekayaanku untuk dokter yang menjadi orang yang sudah menolong aku dan merawat aku selama ini." Waktu keluarga Kathleen membaca surat wasiat ini, mereka nggak terima. Mana mungkin Kathleen memberikan semua kekayaannya untuk dokter yang bahkan gak ada hubungan darah dengan dia. Kalau ngasih sebagian sebagai tanda terima kasih masih masuk akal, tapi kalau semuanya, ini jumlah kekayaannya besar banget, banyak banget, gak mungkin. Masa iya keluarganya gak dapat sepeser pun? Surat wasiat ini dikirim oleh keluarganya untuk diinvestigasi lebih lanjut. Menurut pihak penyelidik, surat ini diketik menggunakan mesin ketik brand Brother. Dan waktu dicek-cek, ada sidik jari Fred. Padahal Fred mengaku dia gak pernah melihat surat wasiat ini. Untung banget jenazah Kathleen belum dikremasi. Dilakukanlah otopsi, dan di situ ditemukan jumlah morfin yang sangat tinggi di dalam tubuh Kathleen. Fred ketakutan. Dia ganti catatan riwayat kesehatan Kathleen di komputernya. Di situ dia tulis Kathleen beberapa bulan terakhir sudah kecanduan morfin. Padahal menurut keluarga, Kathleen sama sekali nggak pernah pakai obat-obatan kayak gini. Dan waktu dicek oleh pihak kepolisian, data itu terbukti diganti di hari saat polisi melakukan otopsi. Data-data sebelumnya yang ada di sistem menyatakan Kathleen nggak punya kecanduan apapun. Jadi polisi nanya ke Fred, ini kenapa bisa ada diskrepansi, ada perbedaan antara catatan riwayat sebelumnya dengan riwayat yang sekarang? Fred tidak bisa menjawab. Waktu rumah Fred diperiksa, ditemukan mesin ketik brand Brother. Inilah yang membuat polisi yakin surat wasiat Kathleen palsu, ditulis sendiri oleh Fred. Dicek tuh tanda tangannya Kathleen. Menurut ahli memang ada kemungkinan tanda tangannya juga palsu. Dan dari sinilah polisi curiga ada banyak pasien lain yang juga dihabisi oleh Fred. Dan waktu mereka menggali kuburan para pasien, ditemukan morfin di semua tubuh jenazah. Rupanya zat morfin tuh susah hilang dari badan, jadi masih bisa terdeteksi. Sedangkan jenazah lain yang dikremasi udah nggak bisa lagi untuk dites. Polisi menghubungi para keluarga yang kemungkinan besar anggota keluarganya menjadi korban dari perbuatan kejam Fred, supaya mereka nggak shock waktu nanti buka TV. Karena balik lagi, Fred ini adalah publik figur, dokter yang dihormati, dokter favorit, bahkan dipilih oleh mantan wali kota untuk menjadi dokter pribadinya.
Jadi bisa kalian bayangin seberapa kaget orang-orang waktu itu. Mereka nggak percaya, kok bisa Fred kayak orang normal lainnya. Nggak ada sedikit pun tanda dia punya niat jahat dengan orang lain. Semua bukti yang dikumpulkan oleh polisi tidak bisa dibantah. Kita nggak tahu pasti berapa jumlah korban yang meninggal gara-gara Fred, tapi kemungkinan besar menurut polisi setidak-tidaknya ada 280 lebih. Fred berhasil ditangkap di tahun 1998 dan diadili di tahun 2000. Di pengadilan, Fred hanya diadili atas kematian 15 orang termasuk Kathleen Grundy. Dan dengan songongnya, Fred mengaku tidak bersalah. Fred dijatuhi hukuman 15 kali seumur hidup atas semua korbannya, tapi dia hanya mendekam di penjara selama 4 tahun karena Fred mengambil nyawanya sendiri. Dia menjerat lehernya dengan spray yang digantung ke jendela kamar selnya. Alasan kenapa Fred melakukan hal ini mungkin karena dia egois, dia nggak mau tersiksa di dalam sel. Ada juga yang bilang kalau Fred masih hidup sampai berusia 60 tahun, uang pensiunnya nggak bakal turun, dan dia takut istri serta anak-anaknya nggak bisa makan kalau uang pensiunnya nggak turun. Jadi kalau dia meninggal, ya uang pensiunnya tetap turun. Aku juga kurang ngerti ini peraturan apa, tapi ternyata ada yang kayak gitu. Ada juga yang bilang kemungkinan karena Primrose mulai ragu dan kehilangan kepercayaan. Selama ini Primrose yakin banget Fred bukan pelakunya, bahwa dia dituduh. Setelah mencari info lebih lanjut, Primrose mulai curiga kayaknya suaminya bohong, suaminya emang bener seorang pembunuh. Alasan dan kebenaran detail cerita, ada berapa banyak korbannya, kenapa dia melakukan ini, tidak akan pernah kita ketahui karena sudah dibawa oleh Fred ke dalam kuburnya. Dan ini adalah akhir dari kasus kita kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian. Lebih dan kurang aku mohon maaf, dan thank you so much buat kalian yang selalu mendukung Ruang Gelap. I adore you guys so much. Thank you. I'll see you guys very soon in the next video. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, terhindar dari musibah, dokter-dokter jahat, dan orang-orang gila di sekitar kita. Please jangan bosan nungguin Ruang Gelap upload. Stay safe, take care, and stay alive.